dan akhirnya berjalan pergi tanpa belum tahu mereka harus singgah kemana. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Gimana nih kabar teman-teman semua? Untuk menemani kegabutan kalian setelah namatin The Punisher dan Mr. Robot, Mimin udah nyiapin nih series yang lain. Namun kali ini, series yang akan Mimin bahas bukan series yang membahas tentang kejahatan ataupun peperangan, melainkan sebuah komedi series yang berjudul The Last Man on Earth. Series ini menceritakan tentang keadaan bumi yang benar-benar kacau setelah hampir setahun diguncang virus mematikan, hingga hanya menyisakan satu orang saja, yaitu pria yang bernama Phil Miller. Merasa tak percaya jika dia adalah orang satu-satunya di bumi yang masih hidup, Phil Miller mencoba mencari tahu apakah ada orang lain yang masih hidup selain dia di muka bumi ini, dengan cara mengecek beberapa tanda jika di daerah asalnya masih terdapat orang hidup. Bertahun-tahun Phil Miller hidup sendiri di bumi membuatnya sangat frustasi. Ia pun berencana untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan cara menabrakkan mobilnya pada sebuah batu. Namun, semua itu berubah ketika... Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Perjalanan yang panjang ditempuh oleh Tandy Miller dan kawan-kawan, di mana semua orang terlihat sangat bahagia, kecuali Gail yang ternyata tertidur di dalam mobil autopilot yang ia kendarai. Saat ia terbangun, mobilnya tiba-tiba berhenti di sebuah pom bensin karena mobil yang Lewis kendarai mengalami mogok. Tetapi saat Gail keluar, ia lupa menonaktifkan autopilot sehingga mobil tersebut berjalan sendiri. Kemudian para lelaki pun mencoba merenovasi kerusakan pada mobil tersebut. Namun apa daya, tak ada pria yang sehebat Phil dalam melakukan apapun, hingga mereka harus mengeliminasi mobil tersebut dan meninggalkannya di sana. Pada malam hari, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di tempat tersebut, sembari menikmati makan malam sisa pasokan yang mereka miliki. Saat di situ juga mereka akan memutuskan untuk kemana mereka akan pergi. Gail mengusulkan untuk pergi ke San Francisco. Didukung oleh Lewis, akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke San Francisco. Semua orang sangat tak sabar untuk menikmati indahnya San Francisco. Terlebih Tandy membuat suasana perjalanan menjadi sangat hangat. Tetapi saat mereka telah tiba di tempat tujuan mereka, yaitu San Francisco, ternyata San Francisco tak seindah apa yang mereka bayangkan. Dikarenakan seluruh kota San Francisco telah hangus terbakar tanpa ada sisa sedikit pun. Kemudian scene berpindah pada 2 tahun sebelum di mana mereka berkumpul, yang menunjukkan bagaimana San Francisco terbakar. Ternyata itu adalah ulah iseng Tandy, karena San Francisco terbakar dan tak bisa ditinggali. Akhirnya mereka pun pergi menuju ke tempat entah berantah. Saat di tengah perjalanan, Erica dan Carol mengalami sedikit pertengkaran, di mana Carol sangat ingin menggunakan AC, sementara Erica tidak. Tetapi karena tidak bisa terus-menerus mendengar celotehan Carol, akhirnya Erica memberikan AC mobil sepenuhnya pada Carol. Hingga tiba-tiba masalah datang pada mobil mereka. Mobil mereka mendadak mogok dengan kepulan asap yang keluar dari kap mobil. Karena tak bisa dikendarai kembali, akhirnya mereka memutuskan untuk mengeliminasi mobil tersebut. Dan Tandy mengatakan pada orang-orang agar mau menebeng pada mobil lain. Yang ternyata semua orang memasuki mobil yang Todd kendarai. Tetapi saat Todd baru saja menyalakan mobilnya, mobil yang ia kendarai mengalami hal yang sama dengan apa yang baru saja mobil Erica rasakan. Akhirnya karena tak bisa dikendarai, mereka memutuskan untuk pergi bersama sebuah bus kota yang Tandy kendarai. Dengan senang hati, Tandy menampung semua orang dan mencoba membuat bahagia semua orang dengan cara bernyanyi. Namun, nyanyian Tandy justru membuat semua orang kesal, hingga akhirnya kesialan kembali menimpa Tandy, yaitu bus kota yang Tandy kendarai mendadak berhenti dan ternyata Tandy lupa untuk mengisi bensin. Karena tak ada kendaraan lain, mereka pun harus terpaksa berjalan kaki menuju tempat yang tak tahu kemana mereka harus pergi. Saat mereka sedang berjalan, mereka tiba-tiba melihat kembali mobil milik Gail. Namun mobil tersebut terus berjalan tanpa arah dikarenakan tak bisa Gail hentikan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, dan tak lama Lewis menemukan sebuah toko perkakas yang bisa mereka jadikan sebagai tempat tinggal sementara. Pada malam hari, mereka mulai voting untuk kemanakah destinasi mereka selanjutnya. Satu suara untuk Tampa, satu suara untuk Vancouver, dan satu suara untuk Portland. Yang Lewis perkirakan banyak sekali pasokan makanan yang bisa mereka dapatkan di sana.
Karena pusing selalu berdebat, akhirnya Gale memutuskan untuk pergi ke kota Napa sendirian. Todd mencoba mencegahnya karena ia tak ingin Gale pergi. Tetapi saat Gale akan pergi, mereka tiba-tiba melihat Melissa sedang berada di atas tumpukan jerami dan menyuruh Todd untuk menaiki jerami tersebut. Ketika Todd menaikinya, ia langsung berteriak dan menyuruh seluruh orang untuk melihat apa yang ia dan Melissa lihat. Dan semua orang menaiki jerami tersebut. Mereka semua sangat terkejut karena yang mereka lihat adalah sebuah gedung perkantoran besar yang dilengkapi dengan listrik menyala. Kemudian mereka memutuskan untuk mendekati gedung tersebut dan mencoba memasukinya. Saat baru saja mereka menginjakkan kaki tepat di depan pintu gedung tersebut, mereka sudah merasakan sejuknya AC yang gedung tersebut miliki. Akhirnya mereka berkeliling, menaiki kembali lift, dan mencoba mencari tempat yang sekiranya bisa mereka tinggali. Saat mereka turun dari lift, mereka menemukan tempat yang sangat nyaman, bak surga yang baru saja mereka temukan. Di kantor tersebut mereka memiliki beberapa furnitur futuristik, salah satunya kulkas, freezer. Bahkan Tandy menemukan frozen pizza yang tak sabar untuk mereka santap. Di sana pun terdapat toilet yang masih bisa mereka gunakan dengan layak. Tanpa banyak perdebatan dan pemungutan suara, mereka memutuskan untuk tinggal di gedung tersebut. Saat di pagi hari, semua orang terbangun, kecuali Tandy yang dari semalam terus memainkan sebuah mobil kecil yang sangat ia sukai. Kemudian ia menghampiri rekan-rekannya dan mengatakan jika ia telah mengelilingi seluruh gedung. Total lantai di gedung tersebut memiliki 5 lantai. Lalu ia menyuruh orang-orang untuk mengisi setiap lantai yang masih kosong. Erica mengisi lantai 2, Lewis mengisi lantai 3, dan Gale mengisi lantai 4 yang awalnya ingin Todd temani. Namun Gale menolak hal itu hingga akhirnya Todd menggandeng Melissa untuk tinggal bersama mencari lantai lain. Setelah memilih lantai, mereka pun mulai menggunakan listrik di gedung tersebut. Todd memanaskan pizza sementara Gale membuat sebuah jus yang ia dapatkan dari persediaan kantor di dalam gedung tersebut. Tetapi saat 3 menit frozen pizza yang sedang Todd panasi akan matang, listrik di gedung tersebut justru mendadak mati. Akhirnya, keesokan harinya, Tandy mencari sumber listrik yang dimiliki gedung untuk memperbaiki listrik mereka. Sementara Todd menggunakan alarm air yang gedung miliki untuk ia gunakan sebagai shower. Saat Todd sedang mandi, Gale tiba-tiba datang untuk memperjelas semuanya, di mana ia tak ingin memiliki masalah dengan semua orang. Lalu Gale pun memutuskan untuk tak lagi berhubungan dengan Todd. Tanpa banyak kata yang ia keluarkan, Gale langsung mengucap selamat tinggal pada Todd. Saat Tandy berhasil memperbaiki listrik mereka, semua orang tiba-tiba mendengar sebuah benda yang terjatuh. Dan ternyata benda tersebut hampir saja menimpa Carol. Akhirnya Tandy mengamankan Carol dan ia berusaha mencari tahu siapa orang yang tega melakukan hal itu. Saat ia menemukan barang bukti sebuah tang, Tandy langsung mengira itu adalah perbuatan dari Lewis. Ia dengan cepat menghampiri Lewis dan menginterogasinya. Namun Lewis menjawab jika ia tak melakukan hal itu. Kemudian scene berpindah pada Todd setelah ia putus dengan Gale. Ia memutuskan untuk kembali menghampiri Melissa dan menceritakan apa yang baru saja ia alami. Awalnya Melissa cuek terhadap apa yang baru saja Todd alami. Namun setelah melihat raut wajah Todd yang sedih, akhirnya Melissa bersimpati dan ia mau kembali bersama-sama dengan Todd. Bahkan ia telah siap untuk memiliki anak bersama. Mendengar kabar tersebut membuat Todd yang awalnya bersedih kembali menjadi gembira. Perjuangan Tandy mengawasi Lewis tak berhenti di situ saja. Saat malam hari Lewis sedang membuang air besar, Tandy tiba-tiba datang dan langsung menciduknya. Saat melihat wajah dari Tandy, Lewis sangat terkejut dan ia tak tahu apa yang Tandy mau. Kemudian Lewis menyuruh Tandy untuk pergi. Keesokan harinya, saat Tandy dan Todd menggunakan fasilitas alarm air milik gedung untuk mandi, tiba-tiba air yang menyirami tubuh mereka mendadak mati, dan Tandy sudah tahu penyebab serta siapa yang menyebabkan air mereka mati. Ia pun menggunakan handuk dan langsung menghampiri Lewis untuk ia marahi. Namun lagi dan lagi Lewis mengatakan jika ia tak tahu apa-apa, ia tak melakukan apapun hingga akhirnya semua terungkap ketika Carol lah yang mengaku jika ia melakukan semua itu. Semua itu ia lakukan agar orang-orang mau pindah dari tempat yang sedang mereka tempati, karena ia merasa itu bukanlah rumah mereka. Kemudian Tandy pun meminta maaf dan berjanji akan membuatkan tempat yang sangat nyaman bagi Carol. Karena telah melakukan banyak kesalahan, Carol pun akhirnya meminta untuk dihukum, dan ia pun dihukum pancung. Saat dihukum pancung, Tandy memberikan sesuatu pada Carol, yaitu sebuah rumah kecil yang Carol impikan. Scene diawali oleh Tandy yang ingin meminta maaf pada Lewis karena ia telah berburuk sangka padanya demi menjaga pertemanan mereka. Tandy ingin menciptakan sebuah lagu dari kisah cinta yang Lewis miliki. Lewis
Lewis pun bercerita jika pacarnya memiliki zodiak Pisces. Mereka tinggal di Seattle, dan terakhir kali ia melihatnya adalah saat ia akan terbang ke Tokyo. Setelah mendapat beberapa informasi, akhirnya Tandy meyakinkan lagu buatannya yang membuat Lewis sangat bosan. Namun usaha Tandy tak berhenti sampai di situ, karena ia terus mengikuti pergerakan Lewis. Sama seperti apa yang Tandy lakukan, Carol pun melakukan hal yang sama. Namun ia melakukannya pada Gail yang ia minta untuk menjadi nenek bagi anaknya kelak. Gail yang sedang menikmati es krimnya dengan tegas menolak hal tersebut karena ia tak ingin menjadi nenek untuk kali ini. Kembali ke Tandy yang akhirnya mengetahui bagaimana wajah kekasih dari Lewis. Lalu ia mengatakan memiliki sebuah kejutan kecil untuknya dan akan memperlihatkan kejutan tersebut. Namun Lewis sudah mengetahui hal itu dan ia menegaskan jika dirinya tak akan pernah kembali ke Seattle. Lalu ia menutup pintunya. Beberapa kali Tandy datang dan selalu mendapat penolakan dari Lewis. Bahkan ketika Carol pun turun tangan. Hingga akhirnya satu-satunya jalan yang menurut Tandy berhasil adalah ketika ia menyetrum Lewis dan membawanya pergi secara paksa. Di tengah perjalanan, Lewis mengatakan seharusnya Tandy tak melakukan hal ini karena ia sangat yakin kekasihnya yang bernama Mark telah tewas. Tandy menjelaskan jika keajaiban selalu akan datang. Dibuktikan dengan Tandy yang akhirnya bertemu dengan saudara kandungnya setelah lama berpisah dan ia kira telah tewas. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Lewis tiba di rumah bersama kekasihnya terdahulu. Lalu Tandy menyuruhnya keluar dan segera memberikan catatan dengan harapan Mark akan membacanya. Akhirnya Lewis pun memasuki rumahnya dan ia otomatis teringat Mark ketika ia melihat beberapa foto yang memperlihatkan kedekatan ia bersama Mark. Saat Lewis sedang bersedih, seseorang tiba-tiba datang dari belakang dan Lewis kira itu adalah Mark. Tetapi ternyata orang tersebut adalah Tandy. Kesal karena mengganggu suasana harunya, Lewis pun mengusir Tandy pergi. Namun Tandy tak pernah mau pergi darinya. Kemudian scene berpindah pada Carol yang masih mencoba merayu Gail untuk menjadi nenek untuk anaknya. Kali ini Carol berdalih jika ia telah membuat naskah untuk cerita yang akan ia lakukan. Jika Gail akan menjadi nenek dari anaknya, maka Carol mesti jadi anak dari Gail terlebih dahulu. Ia pun ingin Gail menandatangani surat yang telah ia buat. Tetapi Gail dengan tegas menolaknya, bahkan ia mengatakan kata-kata yang membuat Carol sakit hati. Lalu scene berpindah pada perbincangan antara Todd dan Melissa yang terus-menerus ingin memiliki anak. Karena Todd merasa aneh dengan Melissa, ia pun menolak hal itu dan mengatakan jika Melissa telah berubah. Dan benar saja, Melissa memang benar-benar berubah. Ia selalu melakukan sesuatu di luar dugaan, bahkan setelah Todd menolak untuk membuat anak. Melissa tiba-tiba membuka sebuah poster yang ternyata berisi sebuah lubang besar yang telah ia gali. Kembali ke Lewis yang keesokan harinya akan kembali ke keluarga Tucson. Sesaat sebelum dirinya pergi, Lewis pun mau menuruti saran dari Tandy, yaitu memberi sebuah catatan untuk Mark. Setelah itu mereka pun pergi. Saat di tengah perjalanan, Tandy memutuskan untuk pergi ke satu tujuan terakhir yang akan ia datangi. Kemudian scene kembali pada Carol yang tak berhenti berjuang agar Gail mau menandatangani surat perjanjian yang telah Carol buat. Karena terus-menerus diteror oleh Carol, Gail pun menunjukkan titik jenuh hingga akhirnya ia mau menandatangani surat tersebut dan mau menjadi ibu dari Carol. Sementara itu, tujuan terakhir dari Tandy ternyata Tucson, di mana ia memutuskan untuk kembali ke rumah miliknya untuk mengambil sahabat terakhir yang ia miliki setelah Mike dinyatakan tewas akibat terpapar virus. Setelah mengambil sahabat bolanya, ia pun kembali dengan raut wajah murung karena masih tak menyangka saudara kandungnya akan tewas. Lewis mencoba menenangkan Tandy dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali bersambung.